Aku bertahan hidup 100 hari di Minecraft, tapi Minecraft Skyblock. Di sini, kita bisa mengunjungi pulau-pulau yang ada di world ini. Dan saya akan mencoba melawan Ender Dragon pada video kali ini. Apakah saya bisa survive? Langsung saja ke dalam videonya. Di hari pertama, aku langsung membuka isi chest yang ada di depanku dan langsung mengambil semuanya. Setelah itu, aku mengambil beberapa kayu untuk kujadikan crafting table. Setelah itu, aku membuat tools pertamaku, yaitu pickaxe. Setelah aku membuat pickaxe dari kayu, aku mengambil beberapa batu dari infinity block yang ada di world ini. Dan aku juga mendapatkan achievement getting started. Setelah aku mendapatkan beberapa batu, aku langsung membuat pickaxe dari batu. Dan aku mendapatkan achievement the stone egg. Lalu, aku mengumpulkan beberapa batu dari infinity block ini. Dan ternyata di sini juga kita bisa mendapatkan dirt. Saat aku mengambil tanahnya, aku mendapatkan achievement earthworm. Selanjutnya di sini aku membuat shovel dari batu karena aku mau meratakan tanah yang ada di sini. Setelah pulauku rata di sini, aku memindahkan barang-barangku yang ada di inventoriku. Dan aku membuat beberapa furnace. Setelah itu kutaruh di dekat chestku. Dan aku pun mendapatkan achievement hot topic. Aku juga mengambil beberapa kayu yang tersisa yang ada di pohon. Lalu aku mengubahnya ke wood plank. Setelah itu aku mencoba menggali ke bawah. Dan aku mendapatkan iron di sini. Setelah aku menggali beberapa saat, di sini aku mendapatkan chest. Isi chestnya, gak guna. Ternyata di bawah chestnya ada diamond. Lalu aku mengambil iron yang sudah aku bakar dan membuatnya ke pickaxe dari iron. Aku mendapatkan achievement acquire hardware. Lalu aku mengambil diamond yang sudah aku temukan tadi. Setelah itu, aku di sini ada membuat pickaxe dari diamond. Karena di sini aku belum punya kasur dan di sini pun aku bergadang sampai pagi untuk mendapatkan batu. Setelah aku mendapatkan banyak batu, di sini aku memperbesar platformku. Setelah hari sudah gelap, di sini aku berencana ke pulau sebelah yang ada rumahnya. Mungkin di sana aku bisa mendapatkan kasur. Setelah aku sampai di pulau seberang, di sini aku mendapatkan wortel, kentang, dan beetroot. Setelah itu aku masuk ke dalam rumahnya dan aku mengambil armor dan langsung memakainya. Dan tidak lupa juga di sini aku mengambil semua isi chestnya. Aku juga tidak lupa untuk mengambil kasurnya. Hari ketiga, aku membuat farm di worldku. Lalu aku menanaminya dengan kentang sama wortel. Selanjutnya, di sini aku membuat tempat untuk menanam pohon. Mungkin berguna untuk masa depanku nantinya. Saat hari sudah malam, aku pun tertidur. Pagi yang cerah menyambutku dengan senyuman. Aku langsung mining sebentar di pulauku. Setelah aku selesai mining, di sini aku pergi ke pasar lalu membeli coal dan membeli keperluanku yang lainnya. Lalu aku balik ke overworld dan berencana ke pulau desert yang ada desert temple-nya.
Setelah aku sampai di sana, aku mengambil sugarcane yang ada di sana. Karena hari sudah gelap, aku memutuskan balik ke pulau utamaku dan tidur di kasurku yang empuk. Di pagi hari, aku langsung menuju ke Desert Temple. Lalu aku masukinya dan ternyata di sini ada spawner zombie. Aku pun meneranginya memakai torch dan membunuh zombie yang ada di sini. Selanjutnya di sini aku masuk ke dalam Desert Temple dan menjarah semua isi chestnya. Setelah aku mengambil semua isi chestnya, aku pergi balik ke rumahku. Aku langsung memakai bone meal untuk mempercepat tumbuhnya tanamanku. Lalu aku memanennya dan menanamnya kembali. Selanjutnya di sini juga aku menebang pohon yang sudah aku tanam. Lalu kuhabiskan hariku dengan mengumpulkan batu. Setelah itu aku tidur. Pagi yang cerah pun tiba. Aku langsung merapikan isi inventoriku. Lalu di sini aku memperbesar pulauku menggunakan cobblestone yang sudah aku kumpulkan. Selanjutnya di sini aku berencana ke Pulau Jungle yang ada tempelnya. Setelah aku sampai, aku langsung memasuki tempelnya dan juga menjarah semua isi chestnya. Dan isi chest yang ada di sini membuatku senang kegirangan. Aku pun langsung mengambilnya juga. Dan di hari ke-8, aku membuat kandang untuk sapiku. Setelah jadi, aku pun memasukkan sapiku. Selanjutnya di sini aku memanen tanamanku. Dan tidak lupa aku menanamnya kembali. Dan selanjutnya di sini aku juga memberikan sapi-sapiku makan agar mereka berkembang biak. Selanjutnya di sini aku memperluas kebunku agar aku bisa menanam lebih banyak wortel dan kentang nantinya. Aku pun menatap sunset yang indah dari pulauku. Dan aku pun tertidur. Setelah pagi, aku membuat anak tangga dan aku menghias kebunku. Dan di sini terjadi insiden yang tidak menyenangkan. Aku terjatuh ke void. Lalu di sini aku mengambil beberapa kayu dan aku lanjut untuk membuat kandang domba. Selanjutnya di sini aku menaruh domba-dombaku dan lanjut memberi makan mereka.
Aku juga di sini diajak gelut sama tuyul ijo, dan aku pun berhasil mengalahkannya. Lalu aku tidur. Pagi pun tiba. Di sini aku berencana untuk membuat rumah agar aku tidak tidur di luar terus. Dan di sini aku membuat pondasi-pondasinya terlebih dahulu. Singkat cerita, di sini rumahku hampir jadi. Tinggal atapnya saja. Lalu aku membuat tangga dan langsung memasang atapnya. Setelah itu, aku memindahkan kasurku ke atas. Dan seperti inilah penampakan rumahku. Walaupun tidak bagus, tapi aku suka dengan modelnya. Lalu di sini aku juga memanen kentang-kentangku. Lalu aku menanamnya kembali. Dan di sini tidak lupa aku memberikan makan ke ternak-ternakku. Lalu di sini aku memindahkan barang-barangku ke dalam rumah. Lalu aku menyortirnya. Di hari ke-16 di sini aku ada juga membuat pickaxe dari diamond. Lalu aku lanjutkan untuk mengambil block stone. Maksudku cobblestone untuk pergi ke pulau yang lainnya. Setelah terkumpul cukup banyak, aku pun berhenti dan lanjut menjadi budak sapi. Di hari ke-17 di sini aku mau pergi ke pulau sebelah yang ada rumah witch-nya. Setelah aku sampai, aku langsung memasuki rumahnya. Dan ternyata di dalam ada penyihir. Aku langsung membunuhnya. Lalu aku mengambil potion yang sudah ia buat. Mungkin berguna ke depannya. Dan juga aku mengambil brewing stand-nya lalu membunuh sapi-sapi yang ada di sana. Dan aku mendapatkan achievement Cowkeeper. Setelah itu, aku balik ke pulau utamaku. Dan aku melihat lama bergantungan. Selanjutnya di sini aku memanen hasil kebunku. Di hari ke-18 di sini aku berencana untuk pergi ke pasar untuk membeli keperluanku. Lalu di sini aku membeli beberapa buku dan beberapa botol enchanting. Dan juga di sini aku membeli beberapa blok diamond. Dan membeli beberapa obsidian untuk gunakan pergi ke nether. Dan aku lanjut untuk mengenchant pickaxe-ku dengan mending yang sudah aku beli tadi dan menggunakan efisiensi 4. Selanjutnya di sini aku menatap sunset yang cukup indah. Lalu bergegas untuk tidur. Hari ke-19 aku memperbesar pulauku. Di sini aku akan membuat farm sugarcane. Dan ya, mari kita percepat di sini. Dan setelah farmku jadi, aku langsung menanaminya dengan sugarcane untuk masa depanku nanti. Aku lanjut dengan memanen gandumku dan aku menjadi budak sapi lagi. Di hari ke-20 aku menghancurkan diamond untuk kubuat menjadi pedang dan ku enchant dengan buku mending dan buku lootingku agar aku mendapat kulit lebih banyak. Karena di sini aku membutuhkan kulit banyak. Lalu selanjutnya di sini aku membuat tas. Mungkin berguna ke depannya.
Aku juga mewarnainya dengan warna merah karena aku suka warna merah. Dan inilah penampakannya. Selanjutnya di sini aku berencana ke pulau yang ada jamurnya. Mungkin di sana ada sapi yang jamuran itu. Dan benar saja di sini ada sapi jamuran. Di hari ke-21 di sini aku membuat enchanting table dan juga membuat bookshelf agar aku bisa mengenchant alat-alatku. Dan di sini aku tidak banyak membuat progres. Di sini aku hanya menebang pohon, menanam, menebang pohon lagi, menanam, memperbesar pulauku, begitu-gitu saja. Lalu di sini juga aku menambahkan kaca ke rumahku agar tidak bolong. Lalu aku menjadi budak sapi lagi. Selanjutnya di sini aku pergi ke pasar untuk menjual hasil kebunku. Dan di sini juga aku membeli diamond untuk masa depanku nantinya. Dan juga membeli telur villager agar aku tidak kesepian nantinya. Dan kulanjutkan hari-hariku dengan menebang pohon dan memanen sugar cane-ku. Lalu di sini aku juga membuat portal ke Nether agar aku bisa melihat Nether. Setelah itu aku masuk ke portal. Dan ya, di sini juga seperti pulau-pulau. Di bawahnya itu lava. Dan juga di sini aku pergi ke Fortress untuk aku mendapatkan Blaze Root. Sampainya di Fortress, di sini aku langsung gelut dengan Blaze. Tapi ya di sini cukup easy bagiku. Dan selanjutnya di sini aku habiskan hari-hariku dengan mencari stone untuk ku jual nantinya ke pasar. Dan juga di sini aku memperbaiki pickaxe-ku. Dan kulanjutkan dengan memanen gandum. Setelah itu ku tanam bibitnya lagi. Dan aku pun pergi ke pasar untuk menjual stone-stone yang sudah aku kumpulkan menjadi emerald. Dan di sini aku mendapat 1 stack lebih. Dan kulanjutkan dengan memperbesar pulauku agar aku bisa membuat rumah villager nantinya. Karena di sini aku berencana untuk membuat desa villager agar aku tidak kesepian di pulau ini. Di sini aku kepikiran untuk membuat opener karena aku mau melawan naga. Tapi setelah aku coba di sini openernya tidak bisa mencari keberadaan portalnya dan kuputuskan untuk memanen sugarcane-ku. Lalu kulanjutkan dengan proyek memperbesar pulauku. Lalu di sini aku juga mengenchant pickaxe-ku agar aku lebih cepat dalam menghancurkan blok nantinya. Hari ke-35 aku habiskan hari-hariku dengan mencari batu. Hari ke-36 di sini aku mulai menaruhkan wall di pinggir pulauku agar aku tidak terjatuh nantinya.
Dan di hari ke-37 di sini aku mulai membuat rumah villager pertamaku. Di sini aku membuat pondasinya terlebih dahulu agar aku bisa melihat gambaran seperti apa aku buat rumah villager nantinya. Dan ya, mari lihat aku membuat rumah villagernya. Semoga kalian betah melihatnya dan tidak bosan. Dan seperti inilah penampakannya, cukup bagus bagiku. Dan di sini aku berencana membuat kos-kosan, memanjang ke samping. Setelah aku dapat gambaran, aku langsung membuatnya. Dan seperti inilah penampakannya setelah jadi. Dan tidak lupa aku memberikannya kasur untuk para villager tidur nantinya. Dan langsung saja aku spawn villager di sini agar aku tidak kesepian. Lalu di sini aku memberikan mereka wortel agar mereka bisa berkembang biak dan menghasilkan anak. Setelah cukup lama mereka bercinta, di sini anaknya pun keluar. Dan di sini villagernya menatapku dengan sinis. Tetapi aku mengabaikannya dan membuat wall agar aku bisa menambah ketinggian tembokku. Lalu di sini juga aku membuat farm untuk villagerku agar mereka bisa berkebun dan tidak meminta-minta lagi kepadaku. Hari ke-41 aku di sini ada memanen hasil kebunku. Dan tidak lupa juga di sini aku menanamnya kembali. Selanjutnya di sini aku menanamnya di kebun villager. Dan aku juga memberikan pekerjaan ke villagerku. Di hari ke-42 di sini aku mengambil daun dari pohonku. Mungkin aku bisa menghias rumah villagerku. Dan juga di sini aku mencari kayu untuk kujadikan stick dan kutukarkan sticknya ke villagerku agar aku bisa mendapatkan emerald dari villager. Dan juga di sini aku memanen sugarcaneku yang sudah tumbuh besar. Setelah itu aku membuat kertas dan membuat buku. Selanjutnya di sini aku membuat bookshelf agar aku bisa melengkapi bookshelf yang ada di enchantmentku. Di hari ke-44 di sini aku memanen hasil kebunku lagi dan menanamnya kembali. Lalu ku hias rumah villagerku dengan daun yang sudah aku ambil kemarin. Setelah aku menghiasnya, aku di sini ada trading dengan villager, bukan dengan binomo ya. Hari ke-46 di sini aku pergi ke pasar untuk membeli perlengkapanku karena di sini aku mau membuat villager trading dengan harga yang murah. Setelah aku selesai membeli peralatan yang aku butuhkan, di sini aku langsung membuat peralatan yang aku butuhkan. Dan setelah aku mendapatkan peralatan yang aku butuhkan, aku langsung membuatnya. Dan di sini kita percepat saja biar tidak memakan waktu yang cukup lama.
Setelah tempat villager tradingnya jadi, aku langsung mencari villager untuk kujadikan budak emeraldku. Setelah villagernya di dalam, aku langsung mencobanya dan ternyata berhasil. Selanjutnya di sini aku mencari zombie untuk mendapatkan diskon yang banyak dari villagerku. Setelah aku mendapatkan zombie, di sini aku juga membuat poison untuk menyembuhkan villagerku nanti saat dia menjadi zombie. Dan tidak lupa juga aku membuat golden apple. Setelah itu aku membuat villagerku menjadi zombie. Dan setelah villagerku menjadi zombie, di sini aku menggunakan poison of weakness untuk menyembuhkannya dan memberikannya golden apple. Setelah itu villagerku pun sembuh. Dan ya, itulah video 100 hariku di part pertama ini. Jangan lupa tonton di part kedua ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar aku lebih bersemangat dalam membuat video. Bye bye.